Rile Silalahi. Ya. Malam Pendeta Richard Sabuin mau tanya, hidup mati adalah milik Tuhan. Tetapi waktu Ayub digoda iblis dan Tuhan izinkan, tetapi Tuhan berkata, jangan ambil nyawanya. Apakah iblis boleh mencabut nyawa manusia? Silakan Pendeta. Terima kasih. Boleh dibaca di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-6. Terima kasih. Selamat malam Ibu Rile Silalahi. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Terima kasih. Itu adalah cara Tuhan untuk mengatakan bahwa engkau tidak punya kuasa untuk mengambil nyawanya tanpa restu saya, tanpa izin saya. Tidak ada. Jadi ini sebenarnya memberitahukan limit atau batas kekuasaan setan. Inilah batas kekuasaan setan. Memang pertanyaan ini sulit untuk diterangkan secara komprehensif dalam waktu yang sangat sedikit, karena sekarang ada suatu seri belajar Alkitab mengenai kasih Allah selama 3 bulan ini, mulai dari Januari sampai kepada akhir bulan Maret. Dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan seperti mirip dengan pertanyaan Ibu Rile Silalahi. Kenapa dosa dibiarkan? Kenapa ada bencana? Kenapa banyak orang yang setia kepada Tuhan, tetapi mereka mengalami musibah dan lain sebagainya? Itu banyak sekali pertanyaan dan dibahas dengan sangat baik sekali selama 3 bulan ini. Kita sedang belajar itu bersama-sama. Tetapi kita tahu bahwa Allah lah yang menjadi sumber kehidupan. Dia selalu pro kehidupan. Dia tidak pernah berikhtiar atau berencana untuk memberikan nasib yang buruk kepada manusia. Rencananya selalu rencana damai sejahtera. Itulah rencana Allah. Banyak ayat yang mengatakan rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus berada di atas dunia ini, tujuannya adalah untuk datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Memberikan hidup kepada mereka yang akan mengalami maut yang kekal. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Sampai ada ayat yang mengatakan, begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Rencana Allah supaya kita tidak binasa, tetapi supaya kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus menurut Alkitab yang adalah juru selamat, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah rencana Allah. Sekarang kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 29. Jangankan manusia, pengetahuan Allah itu sungguh luar biasa, kuasanya dan kasihnya itu sungguh luar biasa. Jangankan manusia. Apa yang dikatakan Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29? Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sungguh luar biasa. Jangankan manusia, jadi Allah yang mempunyai kuasa. Dan dia selalu berikhtiar untuk memberikan damai sejahtera, hidup yang kekal, sukacita. Tetapi semenjak dosa masuk ke dalam dunia ini, maka itulah awal dari semua bencana yang terjadi. Ya. Setan katakan, kamu tidak akan mati. Kepada Hawa dia katakan. Tetapi untuk mengatakan kamu tidak akan mati, tujuannya mengatakan kamu tidak akan mati adalah supaya mereka mati. Kamu tidak akan mati supaya mereka makan itu buah
dan supaya mereka mati. Dia tidak bisa mematikan mereka. Dia hanya bisa menipu mereka supaya mereka mati. Itu yang terjadi waktu itu. Ya kurang lebih demikianlah, hanya sedikit pandangan saja.